Ini juga isu yang sedang ramai dibahas di media sosial, Ustaz. Belum lama ada seorang dai, Ustaz, yang menyebabkan syubhat di tengah-tengah kita dengan memberikan tafsiran sendiri tentang surah pemusik, Ustaz, yang akhirnya menafsirkan bahwa musik ini tidak haram, Ustaz. Nah, ini bagaimana pendapat antum, Ustaz? Saya bukan sebutin pendapat saya, ya. Tapi hampir mayoritas ulama termasuk Imam 4 mengharamkan. Ini bukan hal yang baru nih, bukan pendapat baru. Dan memaknakan syuara atau penyair itu adalah pemusik, ini keliru ini. Dalam bahasa Arab juga sudah jelas perbedaan mana penyair, mana penyanyi, kan gitu. Tidak selamanya juga penyair itu bisa penyanyi. Apalagi di masa dulu, penyair itu cuma susun penyair syair saja, gitu kan. Bahkan dibedakan juga dalam istilah bahasa Arab penyair sama penyanyi itu sendiri. Ya, sampai hari ini dalam kosakata bahasa Arab berbeda. Tapi setelah kita jelaskan hukum-hukum seperti ini, teman-teman sekalian, setiap orang bisa saja berbicara. Kita tidak akan pernah di majelis kita menyalahkan siapapun. Kalau ada pendapat, ini ditanyakan tadi ya, kalau ada pendapat yang mengatakan begitu dan dia siap bertanggung jawab kepada Allah, itu hak dia. Silakan saja. Tapi kita juga punya hak untuk menjelaskan apa yang kita ketahui. Sebagaimana juga cukup banyak selalu dikatakan, oh majelis salaf, majelis wahabi itu tidak suka ini dan itu. Kan ini pendapat, dia berpendapat, silakan kita juga berpendapat, gitu kan? Dia tidak usah paksakan pendapat dia kepada kita, kita juga tidak bisa paksakan pendapat kita kepada dia. Tapi kita harus saling menghormati di sini. Yang penting siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah sumpahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang tafsir salah satu ayat Al-Qur'an, wa minan nasi may yashri lahul hadid yudilla nasan sabilillah, dan ada sebagian orang memperjualbelikan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Beliau bersumpah demi Allah yang dimaksud adalah musik. Beliau bersumpah begitu. Dalam sebuah asar dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Hadil Arwah, ya. Beliau mengatakan salah satu statement yang ini asar ya, pernah ada orang-orang dari Irak datang bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mereka menanyakan tentang masalah gempa. Wahai Ummul Mukminin, ada gak informasi dari Rasulullah SAW tentang gempa? Lalu beliau mengatakan, ada. Bila orang-orang sudah menghalalkan khamar, zina, dan para penyanyi-penyanyi sudah tampil, maka Allah akan murka di atas langit sana. Kemudian Allah perintahkan bumi untuk menggoncangkan dirinya. Terjadi gempa. Itu perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini sudah kita bedah di buku Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi, dan kalau mereka tinggalkan kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Allah akan suruh bumi untuk tentram kembali. Berarti kan ada masalahnya di situ. Dan dalam hadis tadi yang sudah kita sebutkan digabungkan antara khamar, kemudian judi, khamar, kemudian perzinahan dan juga masalah musik. Dan subhanallah ini seperti bersaudara ini ya. Di majelis ilmu itu insya Allah kalau yang benar tidak akan ada musik untuk mendengarkan. Tapi kalau di tempat musik itu sangat dekat itu dengan perzinahan, dengan khamar, kayak diskotik, kayak karaoke itu kayak bersaudara. Ya. Kalau di sini itu Al-Quran, hadis, ilmu itu beda, itu memang satu kayak fitrahnya itu sudah sejalan. Oleh karena itu saran kami lebih baik tentunya tinggalkan, dan hati-hati bagi setiap dai kalau mau berbicara dia kontrol, dia pelajari dulu, ya kemudian setelah memastikan hukum baru dijelaskan. Apalagi kalau memang punya masa orang didengar, ini berbahaya sekali karena akan menjadi sebuah bola liar yang akan kemana-mana. Bisa mendapat pahala kalau itu benar, kalau dia salah ini bisa berbahaya buat dia. Allah